bocor ke sosial media, ada juga rekaman suara yang mengatakan bahwa pihak Bahindo mentalak gitu. Nah itu seperti apa sih Bu, kalau dari pihak keluarga sendiri? Sebenarnya kan banyak sekali ya rekaman-rekaman yang bocor atau dibocorkan. Pertanyaannya sebenarnya begini, apakah rekaman suara atau video yang dilakukan itu sesuai dengan persetujuan para pihak, atau ada konsen nggak sih orang itu direkam? Seperti teman-teman sekarang misalnya merekam gambar dan suara saya memberikan konsen, persetujuan. Nah, pertanyaannya untuk rekaman-rekaman yang disebarkan itu, apakah rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, perekaman itu harus konsensual. Nggak bisa ibaratnya sembunyi-sembunyi, dan itu tentu melawan hukum. Kedua, misalkan kalau konteks rumah tangga ya, segala sesuatu itu direkam, pertanyaannya rumah tangga seperti apa? Bagi saya, kalau misalnya saya refleksi ya, kalau setiap pertengkaran, setiap perdebatan, setiap misalnya diskusi lantas direkam, itu kita akan kehilangan ruang aman. Ibaratnya kalau saya ngomong salah, itu sudah terekam, nanti diunggah. Kalau saya melakukan ini, nanti disebarkan. Ini menyebabkan perempuan kehilangan ruang aman di dalam relasi rumah tangganya. Itulah yang dialami, kehilangan ruang aman. Dan juga sebenarnya apakah demikian ya mengelola konflik di dalam rumah tangga? Segala sesuatu harus direkam gitu. Bukankah akan lebih elegan itu dan lebih dewasa jika itu dilakukan dengan diskusi, dengan bicara dari hati ke hati, dan tidak menggunakan rekaman itu sebagai alat kontrol, alat kuasa. Ketika rekaman itu sudah dihasilkan tanpa konsen, kemudian ini kan menjadi alat. Intinya kalau lu macam-macam gue sebarin nih rekaman itu kan seperti mengancam ya, seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Dan itulah yang kami sebut sebenarnya ini penggunaan rekaman, penggunaan konten-konten itu menjadi alat kuasa untuk membungkam korban, menghilangkan rasa aman korban. Itu pendapat kami terkait dengan tersebarnya, sekali lagi, rekaman tentang talak. Mungkin besok keluar lagi rekaman tentang apa. Nah, pertanyaannya apa sih tujuannya segala sesuatu itu harus direkam? Apakah tidak bisa konflik atau diskusi itu dibicarakan baik-baik tanpa merekam gitu ya? Itu juga yang harus menjadi refleksi ya bagi kita semua. Apakah demikian pengelolaan rumah tangga? Apa nantinya suara itu juga kan muncul, akan juga dilaporkan oleh pihak ibu terkait rekaman bocor ini kan, sementara tidak ada kesepakatan ya untuk Paula sendiri rekaman itu disebarkan dan merugikan Paula juga apakah melaporkan seperti apa? Iya, sekali lagi kami saat ini masih berproses dan sedang berkonsentrasi di KY, Bawas, dan mungkin lembaga yang lainnya, juga sekaligus masih mempelajari pelanggaran-pelanggaran data pribadi maupun Undang-Undang ITE. Dan juga sebenarnya kami mau menyampaikan apresiasi ya kepada sejumlah akun yang kemudian menyampaikan mereka melakukan take down secara mandiri konten-konten terkait dengan klien kami. Hal ini kan juga menunjukkan ada solidaritas terhadap Ibu Paula terkait tersebarnya data, tersebarnya rekaman dan yang lainnya.
Itu dulu sih Mbak. Bu, Kalau- kalau nggak salah kan mungkin juga bisa dibilang nih bentuk dari tindak kesengajaan atau memang dia sengaja untuk menyebarkan, dan ini sudah melanggar kalau udah tanpa persetujuan tadi yang dibilang Paula juga kan Bu, kan ini udah benar-benar sangat melanggar. Kalau dari undang-undang ITE-nya sendiri kan ini udah pasti kena Bu. Kenapa sih mungkin nggak langsung aja mungkin bisa mengambil tindakan kepada Baim sendiri, kenapa harus menunggu lama? Daripada menunggu video rekaman selanjutnya gitu. Iya, itulah yang masih kami diskusikan. Karena gini, menjadi perempuan yang menjadi korban, termasuk korban ini ya, transmisi dokumen elektronik bisa dikatakan itu, di mana ia memiliki relasi suami istri dan kemudian memiliki anak, pengambilan keputusan itu tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus ditimbang. Apakah strategis? Apakah itu akan berdampak terhadap tumbuh kembang anaknya? Apakah akan juga misalnya berdampak pada tujuan utama? Jadi hal ini masih kami diskusikan terkait misalnya penyebaran konten tanpa izin ya, atau tanpa persetujuan dari Ibu Paula, termasuk proses perekamannya itu sendiri. Itu Mas pertanyaannya, kenapa misalkan tidak langsung mengadukan Baim? Tentu hal ini sudah ada di dalam pemikiran kami, tapi sekali lagi kami masih berkonsentrasi satu persatu dulu nih, ke KY, ke Bawas, dan juga menimbang apakah ini keputusan itu tidak tidak berdampak lebih buruk gitu ya. Tapi itu sudah ada di dalam pendiskusian kami. Terus bagaimana